bikin, yaitu tentang studi literatur sistematis tentang deep learning untuk prediksi banjir, gempa, dan tanah longsor. Adapun kelompok kami terdiri dari Vicky Putri Amabel, Dwi Septian Falaha, Atta Vinova, Dwi Rahma Fadilah, dan Billy Bayu Nur Aulia. Oke, baik. Yang pertama yaitu ada kisah ya. Nah, di sini nih ada beberapa yang akan dibahas. Yaitu yang pertama ada latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, lalu ada research question, protocol review, data extraction, contoh hasil data extraction, hasil penelitian, pembahasan kesimpulan, saran, dan juga penutup. Ada latar belakang. Nah, di sini pada penelitian kali ini kami membahas tentang AI, yaitu khususnya deep learning yang akan membantu memprediksi bencana alam yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia itu ataupun Indonesia sendiri merupakan negara yang rawan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan juga tanah longsor. Nah, karena berada di kawasan cincin api Pasifik ataupun bisa dibilang Pacific of Fire. Nah, lalu bencana-bencana tersebut menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri, baik dari sisi keselamatan jiwa, kerusakan infrastruktur, maupun kerugian ekonomi. Nah, di sisi lain juga perkembangan AI ataupun artificial intelligence khususnya di deep learning memberikan peluang baru dalam meningkatkan akurasi prediksi bencana. Nah, teknologi ini sendiri mampu mengolah data yang sangat kompleks seperti data time series, data spasial, data cedera satelit, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem peringatan dini dan mitigasi bencana secara lebih cepat dan tepat. Nah, deep learning sendiri ini bisa dijadikan salah satu solusi yang sangat menjanjikan untuk mengurangi risiko maupun dalam memprediksi bencana alam. Oke, selanjutnya kita masuk pada tujuan penelitian. Yang pertama itu adanya mengidentifikasi metode deep learning yang digunakan dalam prediksi banjir, gempa, dan tanah longsor. Lalu yang kedua yaitu menganalisis performa deep learning dibandingkan metode yang konvensional. Lalu yang ketiga mengetahui jenis data yang digunakan dalam prediksi bencana. Yang keempat mengkaji kelebihan, keterbatasan, dan juga tren penelitian deep learning pada bidang kebencanaan. Baik, selanjutnya di sini ada metode penelitian, di mana di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada identifikasi literatur, yang kedua seleksi artikel, yang ketiga analisis artikel, yang keempat ekstraksi data, dan yang terakhir itu sintesis hasil. Di sini ada poin tambahan. Yang pertama itu fokus pada artikel tentang deep learning untuk prediksi banjir, gempa, dan tanah longsor. Yang kedua menggunakan artikel yang relevan, lengkap, dan juga sesuai topik penelitian. Selanjutnya ada research question. Yang pertama, apa saja metode deep learning yang digunakan dalam prediksi banjir, gempa, dan tanah longsor. Yang kedua, bagaimana performa deep learning dibandingkan metode konvensional. Yang ketiga, jenis data apa yang digunakan dalam prediksi bencana. Yang keempat, apa kelebihan dan keterbatasan deep learning dalam prediksi bencana. Dan yang terakhir itu bagaimana tren perkembangan penelitian deep learning untuk prediksi bencana. Baik, selanjutnya di sini ada protokol review. Kriteria inklusi, artikel membahas deep learning dalam prediksi bencana. Kemudian fokus pada banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Menjelaskan metode, data, dan hasil evaluasi, dan dipublikasi pada rentang waktu yang relevan. Kemudian untuk kriteria eksklusinya, artikel tidak membahas prediksi bencana secara langsung. Kemudian artikel diduplikat atau tidak lengkap. Kemudian metode penelitian tidak dijelaskan dengan jelas. Kemudian untuk data extraction-nya, dari artikel yang dianalisis, data extraction difokuskan pada jenis bencana, metode deep learning, jenis data, dan hasil utama penelitian. Pertama itu prediksi banjir banyak menggunakan data time series seperti curah hujan dan debit air. Kemudian prediksi gempa memanfaatkan data seismik dan pola gelombang. Kemudian prediksi area terdampak bencana banyak menggunakan citra satelit dan data spesial. Kemudian metode yang sering muncul yaitu LSTM, CNN, Random Forest, MLP, dan model hybrid. Kemudian sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa deep learning mampu meningkatkan akurasi prediksi dibandingkan pendekatan konvensional.
Kemudian ada contoh hasil data extraction di sini pada gambar berikut ini. Di bagian penulisnya yaitu dari Faiza dan Andriani, bencananya yaitu banjir. Kemudian metode yang digunakan itu ML atau DL review. Kemudian untuk datanya itu time series, hasilnya yaitu AI berpotensi meningkatkan akuntansi prediksi banjir. Kemudian untuk yang kedua dari Sabutro 2025, bencananya yaitu gempa menggunakan metode RF dan juga MRV. Kemudian untuk datanya itu data seismik, kemudian hasilnya metode ensemble meningkatkan performa prediksi gempa. Kemudian di bagian informatika ini dia bencananya gempa atau seismik, metode yang digunakan itu deep learning, kemudian datanya yaitu data spesial seismik dan hasilnya efektif untuk analisis pola seismik. Selanjutnya terakhir ada optimization 2025. Bencananya itu area berdampak bencana, kemudian untuk metodenya itu CNN dan datanya itu citra satelit, kemudian hasilnya efektif mengidentifikasi area berdampak. Baik, selanjutnya untuk hasil penelitian, hasil SLR menunjukkan bahwa metode yang paling sering digunakan itu adalah LSTM, RNN, CNN, dan model hybrid. Lalu temuan utamanya itu seperti prediksi banjir, banyak memakai data curah hujan, debit air, dan data time series. Lalu prediksi gempa, memakai data seismik dan pola gelombang. Lalu prediksi longsor, memanfaatkan curah hujan, kemiringan lereng, kondisi tanah, dan citra spasial. Dan terakhir model hybrid, cenderung memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan model tunggal. Nah, lalu masuk ke dalam pembahasannya. Keunggulan dari deep learning sendiri mampu menangani data kompleks dan non-linear, lalu cocok untuk data time series dan citra satelit, dan yang terakhir dapat meningkatkan akurasi prediksi bencana. Dan untuk kelemahan atau tantangan dari deep learning sendiri itu ada keterbatasan data, kebutuhan komputasi tinggi, dan interpretabilitas model rendah atau black box. Dan selanjutnya ada kesimpulan pertama. Yang pertama itu ada deep learning memiliki potensi besar dalam prediksi banjir, gempa, dan tanah longsor. Kesimpulan yang kedua adalah model yang paling sering digunakan adalah LSTM, RNN, CNN, dan hybrid. Kesimpulan yang ketiga, pengguna data time series, spesial, dan citra satelit berpengaruh besar terhadap akurasi model. Kesimpulan yang keempat adalah deep learning memiliki unggul dari metode konvensional dalam menggunakan data bencana yang kompleks. Kesimpulan yang kelima tentang tantangan utama keterbatasan data, kebutuhan komputasi, dan interpretabilitas model. Saran dan penutup yang pertama itu penelitian selanjutnya dapat menggunakan data set yang lebih besar dan lebih beragam. Yang kedua, perlu pengembangan model yang lebih efisien dan mudah diinterpretasikan. Yang ketiga, integrasi deep learning dengan sistem peringatan dini perlu ditingkatkan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.